Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemindahan ibu kota dan kemunculan Sabda Balon atau Semar. Mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat kesatria Nusantara. Kalau saat ini kesatria tersebut mungkin diwakili Presiden Jokowi, wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya, menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negara ini belakangan? Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabda Balon atau disebut juga Semar. Pada penghujung kejayaan kerajaan Majapahit, bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sang pangeran Raden Fatah mendirikan kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Briwijaya kelima pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa. Belambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi didampingi dua abdinya Sabda Balon dan Noyo Genggong. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo termuda penasehat Raden Fatah yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul sang Prabu Briwijaya kelima ke Belambangan. Sunan Kalijaga membujuk sang Prabu untuk kembali ke istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Briwijaya kelima tidak berhasil membujuk sang Prabu untuk kembali. Namun berhasil meyakinkan Prabu Briwijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Briwijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabda Balon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabda Balon kecewa dengan sang Prabu Briwijaya yang bersedia memeluk agama Islam dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan sang Prabu Briwijaya kelima bahwa dia, Sabda Balon, adalah pemomong para raja di tanah Jawa. Sudah 2000 tahun lebih, 3 tahun dia hidup dan menjadi pemomong para satria Jawa hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar, sang pemomong satria-satria yang dimasukkan ke dalam kisah pewayangan Jawa adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya, Prabu Briwijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarkan Islam ke Santoro tanah Jawa. Dia memilih untuk moksa, menghilang menjadi Semar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabda Balon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Tanah Jawa saka dengan sangkala atau goda sastra Jawa, getir, sirno ilang, kertaning bumi, musuh hilang, kemakmuran dunia, yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabda Balon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun, agama Islam yang dianut Prabu Briwijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecupan harta benda tapi banyak yang mengeluarkan sulitnya hidup. Serasa lebih baik mati, dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabda Balon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pemomong. Setelah 500 tahun, tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satria yang akan menjadi momongannya. Sang satria ini akan mengawali, membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran budi pekerti yang luhur,
akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabdo Palon akan kembali, tentu bukan di alam nyata tetapi sebagai bangsa jin. Dia akan muncul kembali di alam gaib, alam maya bersama pasukan jin dan lelembut. Sabdo Palon akan membantu perjuangan sang satria momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang satria yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke sentoro Nusantara. Penggambaran lain tentang sang satria dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita. Tinggal di rumah di pinggir kali yang di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum, bak Krishna, tapi wataknya tegas seperti baladewa. Caranya berpakaian dan penampilannya tidak layaknya satria calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti mampu tanpa perlu ajian, nama besar, keturunan maupun kepangkatan. Kegembiraannya adalah mengurai dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satria. Begitu dia muncul, diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membeberkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali dari ciri-ciri calon momongannya, Sabdo Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya kelima. Kita bisa percaya atau tidak pada mitos Jawa, namun terkadang ucapan orang zaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia. Satu hal yang kita yakin adalah optimis Indonesia bisa kembali jaya di era kepemimpinan Jokowi. Mm-hmm.